Perkenalkan, nama saya Bunga Agung Cantika Duga. Saya dari kelas 5D. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen hubungan antar pemerintah. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian materi ke-14, yaitu tentang hubungan organisasi dalam hubungan pemerintahan pusat dan juga daerah. Kasus yang saya ambil di sini yaitu tentang konflik adat Bubabu Basipae di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Timur Tengah Selatan. Nah, jadi konflik lahan adat Bubabu Basipae di Nusa Tenggara Timur, tepatnya itu di Timur Tengah Selatan, menjadi studi kasus yang menggambarkan tentang kegagalan manajemen hubungan antar pemerintahan, yang dimana terjadi tumpang tindih organisasi pusat, provinsi, dan juga kabupaten yang memicu atau menyebabkan konflik yang berkepanjangan sejak tahun 2013. Jadi permasalahan ini mencakup disharmonisasi regulasi, lemahnya koordinasi hierarkis, dan juga pengabaian aspirasi lokal yang menghambat otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi, lokasi spesifik konflik ini terjadi yaitu di hutan adat Bubabu Basipae, Kecamatan Amanduban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi NTT. Nah, jadi wilayah seluas 3.700 sampai 6.000 hektar ini meliputi 5 desa adat, yaitu yang pertama Linamnutu sebagai titik atau pusat permasalahan ini terjadi, kemudian ada Mio, Oeekam, Polo, dan juga Enonetan yang ditetapkan sebagai hutan lindung adat sejak tahun 1927 oleh masyarakat Bubabu dan juga pemerintah kolonial Belanda untuk menjaga keseimbangan ekologi dan juga mata pencaharian. Nah, kemudian konflik ini bermula atau dimulai pada tahun 1982 dengan proyek intensifikasi ternak provinsi, tetapi eskalasinya itu pada tahun 2013 ketika pemerintah Provinsi NTT keluarkan sertifikat hak pakai atau SHP atas lahan adat untuk peternakan 1.000 ekor sapi dan juga tanaman kelor demi kesejahteraan publik. Kemudian pada tahun 2017 hingga tahun 2020 terjadi yang namanya penggusuran paksa oleh Dinas Peternakan Provinsi yang didukung oleh Satpol PP dan juga polisi. Itu termasuk adanya insiden kekerasan terhadap ibu-ibu di desa Linamnutu yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 dan juga kunjungan Gubernur Victor Buntilu Laiskodat yang kemudian memicu keributan. Nah, masyarakat adat kemudian menolak relokasi ke lahan gersang dan mengajukan litigasi ke PT UN dan juga Mahkamah Agung. Sementara provinsi klaim lahan tanah negara untuk kepentingan strategis nasional. Hingga pada tahun 2025, sengketa berlanjut tanpa resolusi final dan juga warga adat meminta intervensi DPRD, NTT, dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengusulkan perhutanan sosial. Jadi, faktor atau penyebab utama konflik ini terjadi yaitu karena adanya yang pertama, adanya disharmonisasi regulasi. Jadi provinsi menerapkan yang namanya dekonsentrasi pusat tetapi melanggar otonomi kabupaten pada urusan konkuren tentang lahan dan juga lingkungan. Nah, hal ini kemudian menciptakan tarik-menarik secara vertikal. Kemudian yang kedua itu karena lemahnya koordinasi antar organisasi. Jadi instansi vertikal provinsi yang dimaksud di sini yaitu tentang Dinas Peternakan sangat mendominasi tanpa adanya sinkronisasi dengan dinas di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kemudian juga mengabaikan musrenbang dan dialog adat. Kemudian yang ketiga itu adanya ketergantungan fiskal dan juga kapasitas SDM. Nah, di daerah NTT sendiri itu sangat bergantung terhadap dana alokasi khusus dan juga dana alokasi umum yang diberikan pemerintah yang memprioritaskan proyek nasional tanpa adanya adaptasi terhadap lingkungan lokal. Kemudian itu sumber daya manusia
yang masih kurang atau masih lemah dalam mediasi yang kemudian memperburuk fiscal gap. Yang terakhir itu adanya pengabaian hak adat. Jadi pemerintah sendiri itu melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pokok Agraria dan juga ILO 169 yang dimana hak ulayat tak diakui meski itu sudah dijamin dalam konstitusi. Nah, jadi kesimpulan di sini yaitu kasus Pubabu Besi Pae memperlihatkan kegagalan sistemik manajemen hubungan antar pemerintah di Indonesia, yang dimana hierarki pusat dan juga provinsi mendominasi otonomi kabupaten dan juga adat, yang menciptakan duplikasi organisasi dan litigasi yang menghambat pelayanan publik serta pembangunan inklusif di NTT. Kemudian ada beberapa rekomendasi untuk kasus konflik lahan Pubabu Besi Pae yang difokuskan pada perbaikan manajemen hubungan antar pemerintah agar harmonisasi organisasi pusat, provinsi, dan juga kabupaten serta inklusi terhadap adat terwujud, yang mencegah adanya litigasi vertikal secara berulang. Nah, rekomendasi yang pertama itu tentang regulasi. Jadi perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tentang pemerintahan daerah dan juga peraturan pemerintah yang terkait dengan hak adat untuk memasukkan mandat free prior informed consent yang wajib bagi proyek lintas tingkat pemerintahan serta definisi batas yang jelas kewenangan konkuren tentang lahan dan juga lingkungan. Kemudian rekomendasi yang berikut itu tentang koordinasi. Nah, perlu adanya pembentukan forum tripartit permanen di bawah Kemendagri yang melibatkan Provinsi NTT, Kabupaten TTS dan juga perwakilan adat Pubabu Besi Pae, yang berbasis pada platform digital musrenbang untuk mediasi real time dan juga pencegahan adanya duplikasi organisasi seperti Dinas Peternakan versus Dinas Kabupaten. Jadi, sanksi administratif bagi instansi yang mengabaikan sinkronisasi ini dengan rapat triwulan dan juga laporan tahunan ke Presiden. Kemudian rekomendasi yang terakhir itu tentang monitoring. Jadi, kembangkan dashboard Kemendagri berbasis AI untuk track konflik vertikal nasional secara real time. Kemudian mengintegrasikan data PTUN dan Musrenbang dengan laporan tahunan ke DPR RI untuk evaluasi manajemen hubungan antar pemerintah. Hal ini melibatkan LSM seperti Walhi sebagai observer independen guna untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Sekian dan terima kasih. Bye.